Welcome in, social channel. Hope you like this video. Don't forget to subscribe. Teori sosiologi modern, narasi besar, menteorikan postmodernitas. Kritik dan gagasan Lyotard. Buku A Report on Knowledge tahun 1984 yang ditulis oleh Jean-François Lyotard adalah panduan yang berguna untuk memahami asumsi dasar teori sosial postmodern. Estetika gerakan postmodern menggunakan asumsi tentang dinamika masyarakat dan perubahan sosial yang menjadi dasar teori sastra serta budaya yang diusung oleh Lyotard, Derrida, Foucault, dan Baudrillard. Para penulis postmodern ini menyuarakan ketidakpercayaan mereka pada puncak perkembangan evolusioner modernitas yang dicirikan oleh rasionalitas, sains, humanisme dan objektivitas. Friedrich Wilhelm Nietzsche dan Martin Heidegger memiliki pengaruh filosofis yang signifikan pada postmodernis dalam kritik mereka terhadap pencerahan. Nietzsche dan Heidegger juga memengaruhi kritik terhadap gagasan mazhab Frankfurt. Karya Lyotard terutama adalah satu petunjuk bagi tulisan postmodernitas yang berguna. Awalan post pada kata postmodernitas mengandung makna bahwa kita tengah berada di era peradaban di luar kondisi modernitas yang digagas oleh sebagian besar teoretisi barat, termasuk Comte, Durkheim, Weber, dan Marx. Karakteristik postmodernitas. Globalisasi, wilayah negara yang semakin berhubungan melalui jalur perdagangan global dan revolusi dunia digital, mengaburkan perbedaan antara negara dan wilayah maju dunia pertama dan negara dan wilayah terbelakang dunia ketiga. Simulasi, Baudrillard tahun 1983 mengatakan bahwa apa yang disebut realitas tidak lagi stabil dan tidak dapat dipahami melalui konsep-konsep ilmiah tradisional. Namun, masyarakat dalam ini disimulasikan, dibuat tertipu oleh gambar dan percakapan. Perbedaan bahasa dalam postmodernisme, menurut Derrida tahun 1976, tahun 1978, tahun 1981, bahasa tidak lagi berada dalam hubungan yang pasif dengan kenyataan, sehingga kata-kata dapat jelas menggambarkan realitas dunia. Kritik terhadap narasi besar, Lyotard berpandangan bahwa narasi besar tentang sejarah dan masyarakat yang diungkapkan oleh Marxis dan ahli lain yang menerjemahkan pencerahan dan modernitas harus ditanggalkan di dunia yang postmodern dan majemuk ini. Pengakuan terhadap kelianan de Otornas. Gagasan postmodernis dikenal berlawanan dengan marginalisasi dan subordinasi kelompok masyarakat yang sebagian kelompok modernitas menyebutnya sebagai sanglian, khususnya perempuan dan kelompok yang terdiskriminasi lainnya. Klaim paling penting yang dibuat oleh ahli teori postmodern adalah bahwa kemajuan hanyalah mitos. Hal ini mengutip mitos Nietzsche tentang kemajuan barat yang berjalan secara linear dari tahapan sederhana hingga kompleks, dari rendah ke tinggi, pra-industri ke pasca-industri. Rasionalitas, sains dan anti-sains, isu penggunaan narasi besar dalam postmodernitas memunculkan pertanyaan lain bagi kelompok penggagas postmodern berlawanan dengan narasi besar struktural seperti Marxisme. Lyotard menantang bukan hanya retorika barat sebagai pusat peradaban, namun juga ilmu sosial. Sandaran postmodernisme pada Nietzsche dapat mengarahkan kita untuk percaya bahwa postmodernisme benar-benar anti-sains dan anti-nalar, juga anti-modernis. Namun demikian, meskipun teoretisi postmodern menolak positivisme, mereka tidak serta-merta anti-sains dan anti-nalar. Bahasa, wacana dan kuasa. Kontribusi Derrida yang paling penting terhadap filsafat adalah kritiknya terhadap metafisika kehadiran yang dia yakini dimulai dengan gagasan Plato bahwa narasi lebih diutamakan daripada tulisan. Derrida menyatakan bahwa tidak ada bahasa, baik tertulis maupun lisan, yang sepenuhnya transparan untuk menjelaskan makna. Sebaliknya, bahasa menciptakan ambiguitas berdasarkan dikotomi umum antara kehadiran dan perubahan. Foucault berpandangan bahwa wacana yang merupakan kendaraan bagi penindasan dan pembebasan, membawa dan mentransaksikan kekuasaan. Seperti Derrida, dia tidak mengistimewakan wacana teoretis elit di atas wacana sehari-hari.